Inilah selamat pagi kami ucapkan buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami berharap Bapak dan Ibu yang ada di sini dalam keadaan sehat. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan edukasi kami bersama instalasi Keswamas pada hari Senin pagi ini bekerja sama dengan instalasi kesehatan lingkungan. Edukasi yang akan diambil pada pagi hari ini pencegahan demam berdarah dengan narasumber kita Ibu Triatika Yuliastari SKM. Beliau adalah staf instalasi kesehatan lingkungan Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu. Topik yang akan dibahas demam berdarah ya. Ini hal yang paling sering kita temui, penyakit yang disebabkan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Pada hari ini Ibu Triatika akan menjelaskan gejala dan tanda-tanda beserta pencegahannya. Karena penyakit demam berdarah ini apabila tidak ditangani bisa menimbulkan dampak yang lebih parah bagi kita. Kami harap Bapak dan Ibu bisa mendengarkan edukasi kita pada pagi hari ini sembari kita sebelum melaksanakan pelayanan. Kepada narasumber kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada narasumber untuk mempersilakan saya untuk mengisi materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelum saya memulai penyampaian materi mengenai DBD, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Triatika Yuliastari. Saya bertugas di staf instalasi kesehatan lingkungan Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu. Kami dari instalasi Kesling mengambil materi mengenai pencegahan demam berdarah karena kita ketahui bahwa demam berdarah adalah penyakit yang sangat berbahaya, sehingga kita perlu dilakukan penambahan pengetahuan kepada Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana cara penanganan maupun pencegahan demam berdarah ini. Kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, di mana nyamuk Aedes aegypti atau yang membawa virus dengue DBD ini akan berkembang pesat ketika waktu musim hujan dan dapat mengakibatkan banyaknya penderita demam berdarah di lingkungan masyarakat kita. Baik, mempersingkat waktu langsung saja ya, saya langsung menyampaikan penyampaian materi mengenai pencegahan DBD. Nah, apa itu demam berdarah? Demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Jadi tidak seluruh nyamuk membawa virus dengue DBD ini ya. Ada jenis nyamuk yang dapat menginfeksi kita terkena DBD, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini seperti apa? Yang pertama, kita dapat melihat dari bentuk dan warna nyamuk itu sendiri. Nyamuk Aedes aegypti ini biasanya berwarna hitam putih dengan bercak putih pada badan dan kaki. Yang kedua yaitu kita dapat melihat dari habitat ataupun tempat perkembangbiakannya. Kita lihat bahwa banyaknya nyamuk Aedes aegypti yang hidup dan berkembang biak menggemari sekitar bak mandi, tempayan, drum, kaleng, ban bekas ataupun pot tanaman air tempat minum burung. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini sangat menyenangi tempat genangan air ya. Yang ketiga, kita lihat dari kebiasaan hinggap. Nyamuk Aedes aegypti ini sangat menyunangi hinggap pada pakaian yang tergantung, kelambu, dan di tempat yang gelap ataupun lembab. Jadi apabila Bapak Ibu ada kebiasaan sering menggantung pakaian di belakang pintu kamar atau di mana
Kemudian yang keempat yaitu kebiasaan menggigit. Nyamuk Aedes aegypti ini sangat menggemari menggigit di waktu kita sedang beraktivitas, di mana pada pagi hari, siang hari, dan menjelang sore hari. Jadi ketika kita sedang beraktivitas di luar rumah, sebaiknya kita harus waspada, apalagi di musim hujan saat ini. Yang kelima yaitu kemampuan terbang yang kira-kira 100 meter. Nah, itu ciri-ciri penyakit ini, demam nyamuk Aedes aegypti. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya apabila kita terkena penyakit demam berdarah dengue? Yang pertama yaitu demam tinggi. Kita pasti akan mengalami demam tinggi, tapi kita tidak bisa membedakan demam berdarah atau demam tipes atau demam biasa. Karena kalau demam berdarah ini wajib dilakukan pengambilan sampel ke rumah sakit atau di laboratorium klinik terdekat untuk mengetahui apa itu kita terinfeksi DBD atau demam biasa. Desi Ratna Lestari. Tanda dan gejalanya yaitu yang pertama demam tinggi hingga lebih dari 38 derajat Celcius yang berlangsung hingga 5 sampai 7 hari. Nah, pada fase ini terdapat demam 3 fase. Yang pertama yaitu fase demam di mana terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga. Di sini penderita akan mengalami demam tinggi diikuti dengan nyeri kepala berlebihan, diikuti dengan nyeri otot di belakang mata dan bisa muncul ruam kemerahan di permukaan kulit. Nah, apa yang disarankan ketika kita mengalami fase demam? Ketika kita demam, otomatis tubuh kita akan mengalami dehidrasi, di mana tubuh kita akan mengalami kekurangan cairan. Jadi disarankan ketika kita sedang demam tinggi harus banyak mengkonsumsi air putih sebanyak mungkin, minimal 1,5 sampai 2 liter per hari. Nah, yang kedua yaitu fase kritis. Fase kritis terjadi biasanya pada hari ke-4 sampai ke-5, ditandai dengan gejala penurunan jumlah sel darah putih dan penurunan trombosit, serta terjadi pendarahan yang meliputi mimisan, gusi berdarah, pendarahan saluran cerna, kencing berdarah, dan pendarahan berat saat menstruasi. Jadi pada fase kritis ini biasanya fase yang menipu, di mana penderita sudah merasakan badannya sudah mulai stabil, sudah agak enakan, tetapi pada fase kritis ini adalah fase yang sangat berbahaya sehingga kita perlu pergi ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan tindak lanjut ke medis agar tidak terjadi komplikasi penyakit, dan apabila terlambat ini dapat mengakibatkan kematian. Yang terakhir yaitu fase pemulihan. Pada fase pemulihan yaitu penderita sudah mulai enak badannya, kemudian selera makan sudah mulai kembali, sehingga di sini dianggap sudah mulai pemulihan ya. Tapi pada fase pemulihan ini penderita tidak boleh terlalu beraktivitas berat karena diwajibkan untuk beristirahat total, banyak minum, banyak makan makanan bergizi, minum jus buah, dan makan makanan yang mengandung vitamin, dan tidak boleh terlalu banyak aktivitas karena ini harus pemulihan total. Nah, bagaimana penularannya? Penularan DBD ini. Penularan DBD ini dapat dilakukan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Albopictus betina yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuhnya dari penderita demam berdarah lain. Nah, penanganannya seperti apa apabila kita mendapat terinfeksi penyakit DBD? Yang pertama yaitu kita harus banyak minum, antara 1,5 sampai 2 liter per hari. Ini tadi agar tidak terjadinya dehidrasi. Yang kedua, bila suhu tubuh kita tinggi, maka kita melakukan kompres dengan air. Nah, biasa juga kita mengkonsumsi paracetamol sesuai dosis yang telah ditentukan. Nah, apakah jika dua ini tidak menstabilkan tubuh kita, maka kita semakin parah, kita harus langsung segera menghubungi pelayanan kesehatan. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Jika ada tanda dan gejala seperti di atas, maka segeralah pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan tindakan medis segera, karena ini dapat berakibat fatal dan dapat menyebabkan penyakit infeksi lainnya jika dibiarkan.
selanjutnya yaitu bagaimana pencegahannya. Apakah bisa dilakukan pencegahan agar nyamuk DBD tidak berkembang di sekitar lingkungan sekitar kita? Tentu saja bisa. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita bekerja. Selain itu, kita juga harus menerapkan hidup sehat pada diri kita sendiri dan untuk menjaga agar kita terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, pencegahan apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan menerapkan metode 3M+. Apa itu 3M? Yang pertama yaitu mengurai. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pengecekan berkala pada gentong air, bak mandi atau tempat minum burung, sehingga ditakutkan di dalam tempat penampungan air ini sudah banyak jentik nyamuk. Nanti apabila dibiarkan, jentik nyamuk ini akan berubah menjadi nyamuk dewasa, sehingga semakin banyak nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di rumah kita. Yang kedua yaitu menutup di sini, menutup semua wadah air agar nyamuk Aedes aegypti tidak dapat masuk dan bertelur. Yang ketiga yaitu mengubur. Nah, jika ada barang bekas di sekitar rumah yang sulit terurai atau tidak dapat didaur ulang, maka sebaiknya barang bekas ini dilakukan penguburan di sekitar rumah. Karena apa? Karena barang bekas yang berserakan di sekitar rumah, apabila di musim penghujan seperti sekarang, banyak dapatnya genangan air di sana, sehingga nyamuk Aedes aegypti sangat senang berkembang biak dan menjadi sarang habitatnya. Sehingga ini harus dilakukan pemantauan berkala. Yang plus apa? Yang plusnya yaitu menggunakan krim anti nyamuk sebelum tidur dan sebelum bepergian. Nah, karena nyamuk Aedes aegypti ini sangat menyenangi menggigit manusia ketika waktu beraktivitas pada pagi hari menjelang sore hari, maka disarankan ketika berada di luar rumah, Bapak Ibu menggunakan krim anti nyamuk sebelum tidur. Menggunakan krim anti nyamuk bisa juga dengan memakai celana panjang atau baju lengan panjang agar meminimalisir gigitan nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua yaitu pemeliharaan ikan pemakan jentik. Jika di sekitar itu terdapat kolam ikan, maka boleh dilakukan pelepasan ikan pemakan jentik. Karena untuk meminimalisir jentik-jentik ini agar tidak dapat berkembang menjadi nyamuk dewasa, sehingga dengan adanya ikan pemakan jentik, maka ini dapat mengurangi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga yaitu pengasapan atau fogging. Jadi apabila di sekitar rumah Ibu ada terdapat satu kasus adanya penyakit demam berdarah, dengue, maka segera langsung melapor ke Pak RT atau ke RW setempat untuk diajak bersama-sama melakukan pelaporan ke Dinas Kesehatan terkait agar dilakukan proses pengasapan atau fogging. Karena nyamuk dewasa ini apabila dilakukan fogging, maka akan perkembangbiakannya akan mati dan tidak dapat berkembang ke penderita lainnya. Kemudian pemberian abate pada tempat penyimpanan air. Kita ketahui abate ini fungsinya untuk membunuh jentik di penyimpanan air. Nah, kesehatan pada diri kita seperti apa? Kita harus tetap menjaga sistem imun kita dan kekebalan tubuh kita dengan cara makan makanan bergizi, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup. Mungkin itu saja penyampaian materi singkat mengenai pencegahan demam berdarah yang kami sampaikan. Kami harap dari pihak instalasi Kesling, Bapak Ibu dapat menambah pengetahuan mengenai pencegahan demam berdarah ini dan dapat meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, lingkungan kerja ataupun kesehatan diri pribadi. Baik, apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dika, kepada Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Dari sini dulu ya. Ingin bertanya, perkenalkan nama saya Suryadi Guna. Di sini saya ingin bertanya, nyamuk Aedes aegypti ini perkembangbiakannya di mana atau habitatnya di mana? Lalu satu lagi, apakah nyamuk Aedes aegypti ini
memiliki habitat khusus? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Nyamuk Aedes aegypti ini biasanya menyenangi tempat-tempat genangan air bersih. Makanya tadi disuruh dilakukan pencegahan, melakukan pengurasan tempat penampungan air, bak mandi, ataupun tempat-tempat bak penampungan air yang di rumah. Karena nyamuk Aedes aegypti ini tidak menyukai tempat-tempat yang kumuh. Dia hanya menyukai genangan-genangan air yang tergolong air yang bersih. Habitatnya mungkin di tempat yang genangan-genangan air ini, sehingga perlu dilakukan penjagaan kesehatan sekitar rumah agar jangan sampai ada genangan-genangan air, karena ini sangat disukai dengan nyamuk Aedes aegypti. Mungkin itu, Pak. Gimana, Pak? Kita ke pertanyaan dari sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Abdullah. Pertanyaanku, apakah beda campak dengan ini merah pada kulit DBD kan sama-sama diawali dengan demam? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini saudara. Tentu campak dengan penyakit DBD itu berbeda ya. Kita tidak tahu mana penyakit DBD atau campak. Makanya tadi kita harus melakukan pengecekan ke medis terdekat dengan melakukan pengambilan sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil labor nanti ketahuan apakah itu penyakit demam karena campak, kemerahan karena campak, atau kemerahan karena demam berdarah dengue. Mungkin itu saja. Berarti ke fasilitas kesehatan untuk bisa mendeteksi itu apakah campak DBD. Ada pertanyaan lagi? Dari sini, Pak. Jadi dari pertanyaan pertama tadi, kalau habitatnya nyamuk Aedes itu banyak di tempat air-air yang tergenang. Kemudian di air yang menggantung ya, di menggantung itu sering jadi tempat, jadi sarangnya nyamuk Aedes aegypti. Dari edukasi ini kita bisa menunjukkan bahwasannya pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan tempat kerja di mana kita berada, dan kemudian kebersihan diri kita sendiri. Kebersihan lingkungan seperti tadi menguras 3R ya. Kalau dulu sering kita mengenalnya dengan 3R, menguras, tutup, dan mengubur. Ini hal yang mudah untuk kita lakukan di lingkungan kita sendiri, karena di sanalah tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Kalau ini kita biarkan, penyakit Aedes aegypti yang sudah dijelaskan tadi, penyakit DBD bisa menimbulkan keparahan yang lebih kadang menimbulkan sampai kematian ya. Kemudian yang paling simpel itu ya kain yang sering kita gantung di kamar atau di rumah, itu menjadi sarang, jadi tempat bersarangnya nyamuk penyebab DBD. Yang paling penting lagi dari edukasi yang disampaikan pada pagi hari ini, menjaga kebersihan tubuh diri kita sendiri, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan olahraga. Apalagi ketika kita terserang penyakit DBD, istirahat dan pola makan yang sehat menjadi faktor untuk kesembuhan penyakit DBD lebih cepat. Demikian edukasi kita pada pagi hari ini. Kami harap bermanfaat buat kita semuanya dalam pencegahan dan penanganan DBD. Kita bisa aplikasikan atau berikan informasi ini kepada keluarga kita dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih buat waktunya dan kesempatannya. Kepada narasumber ini dari instalasi Kensling, Ibu Tika, kami juga sampaikan terima kasih buat informasinya, edukasinya pada pagi hari ini. Kepada Bapak dan Ibu, silakan untuk melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Suprapto. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih.